Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rif Sebastian Fituyarta di sini akan menjelaskan tentang struktur susunan ilmu pengetahuan, kemudian metode ilmiah, dan yang terakhir tentang teori. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu struktur atau susunan ilmu pengetahuan. Van Persson menggambarkan bahwa ilmu itu bagaikan bangunan yang tersusun dari batu bata. Batu atau unsur dasar tersebut tidak pernah langsung didapat di alam sekitar. Mereka didapat lewat observasi ilmiah. Kemudian batu bata sudah dikerjakan sehingga dapat dipakai, kemudian digolongkan menurut kelompok tertentu sehingga dapat dipergunakan. Upaya observasi ini tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, melainkan merupakan hasil petunjuk yang menyertai susunan limas ilmu yang menyeluruh. Akan makin jelas bahwa teori secara berbeda-beda meresap sampai dasar ilmu. Kemudian Hidayat Natmaja menggambarkan dalam bahasanya sendiri mengenai hal tersebut di atas, yaitu tentang struktur ilmu pengetahuan, bahwa ilmu memiliki struktur dan struktur ilmu itu beberapa lapis. Beliau membagi lapisan ilmu ke dalam dua bagian atau dua kategori, yaitu lapisan yang bersifat terapan, yang kedua lapisan yang bersifat paradigmatik. Kedua kategori memiliki karakter tersendiri. Lapisan terapan bersifat praktikal dan lapisan paradigmatik bersifat asumtif spekulatif. Dalam penerapannya, ilmu dapat dibedakan atas ilmu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama, ilmu murni, pure science, yaitu ilmu yang bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teoritisasi. Dalam arti, ilmu pengetahuan murni tersebut terutama bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, yakni untuk mempertinggi mutunya. Yang kedua, ilmu praktis. Kemudian yang ketiga, ilmu campuran. Sedangkan dalam fungsi kerjanya ilmu itu ada yang pertama ilmu teoritis rasional, kemudian ilmu empiris praktis, dan yang terakhir ilmu teoritis empiris. Saat ini tampaknya sebagian besar para pakar membagi ilmu atas ilmu-ilmu ekstrak dan ilmu-ilmu hukum yang pada satu titik tertentu sangat sulit dibedakan, namun pada titik yang lain sangat berbeda satu sama lain. Ilmu ekstrak kesemuanya mempunyai objek atau fakta-fakta dan benda-benda alam serta hukum-hukumnya pasti dan tidak dapat dipengaruhi oleh manusia. Ilmu ekstrak meliputi antara lain yaitu berbagai ilmu teknik, berbagai ilmu kedokteran, kesehatan, ilmu tentang hewan, dan ilmu kimia, astronomi, tanah. Sedangkan ilmu-ilmu sosial hukum relatif tidak sama dengan dalam berbagai ruang dan waktu dibandingkan ilmu-ilmu ekstrak, ilmu pasti. Dalam arti, selalu ada perubahan yang tergantung pada situasi dan kondisi pada lingkungan. Bahkan bisa dipengaruhi dan diatur atau direkayasa oleh manusia itu sendiri. Ilmu sosial meliputi antara lain berbagai ilmu administrasi, ekonomi, keuangan, ilmu hukum, jurnalistik, sosiologi, akuntansi, perpustakaan, hubungan internasional, dan ilmu politik atau kenegaraan. Untuk yang kedua yaitu metode ilmiah, merupakan suatu cara atau sistemasi yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Pelaksanaan metode ilmiah ini meliputi 6 tahap, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan keterangan, yang ketiga menyusun hipotesis, kemudian yang keempat menguji hipotesis yang telah disusun, yang terakhir kemudian mengolah data hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik atau menghasilkan kesimpulan, yang terakhir menguji kesimpulan untuk meyakinkan kebenaran hipotesis atau hasil percobaan perlu dilakukan uji ulang. Metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang mendasari metode ilmiah yaitu rasa ingin tahu, kemudian kejujuran, kemudian sifat objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Langsung saja untuk penjelasan saya yang terakhir yaitu materi tentang teori. Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun
natura yang dijadikan pencermatan. Teori merupakan abstraksi dari pengertian atau hubungan dari proposisi atau dalil, menurut Kalinger pada tahun 1973. Teori dinyatakan sebagai sebuah set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena. Teori kebenaran dapat ditinjau dari 4 bidang, yaitu epistemologi, ontologi, kosmologi, dan aksiologi. Apa itu? Epistemologi yaitu makna dan kebenaran, ontologi yaitu pengertian-pengertian pokok, kosmologi yaitu tentang ruang, waktu, gerakan, dan alam. Yang terakhir aksiologi yaitu masalah nilai atau kegunaan. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ari Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu materi pembuktian, evaluasi, dan paradigma. Materi pembuktian. Pengujian hipotesis merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari fungsi dan peran hipotesis, yaitu sebagai jawaban tentatif terhadap masalah yang digarap. Setelah data hasil penelitian dianalisis dan diinterpretasi, kemudian dikelompokkan mana yang mendukung dan mana yang tidak mendukung hipotesis. Proses menata data empiris yang tersebar dan terhimpun ke dalam kelompok yang memungkinkan dilakukan suatu generalisasi disebut logika induktif yang menganut asas korespondensi. Adapun asas korespondensi ialah kesesuaian antara hipotesis sebagai hasil pemikiran rasional atau bersifat abstrak dengan dukungan data empiris. Bila semua data empiris mendukung, berarti hipotesis diverifikasi sebagai dapat diterima. Sebaliknya, bila data empiris tidak mendukungnya, maka hipotesis difalsifikasi atau ditolak. Ada kalanya bahwa sebagian data empiris itu mendukung dan tidak. Materi selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen dan sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Secara etimologi, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Akar katanya value, yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Materi yang terakhir yaitu paradigma. Menurut Chopra 1991 dalam bukunya yaitu Tao of Physics menyatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti pendukung untuk asumsi-asumsi yang ditegakkannya dalam menggambarkan dan mewarnai interpretasinya terhadap realitas sejarah sains. Research tahun 1981 menyatakan argumentasinya bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari para ilmuwan atau peneliti mengenai apa yang seharusnya menjadi kajian dalam ilmu pengetahuan, apa yang menjadi pertanyaannya, dan bagaimana cara menjawabnya. Menurut Kuhn, tahun 1962 dalam bukunya yaitu The Structure of Scientific Revolution menyatakan bahwa paradigma adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik, dan lain-lain yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Paradigma juga dikenal sebagai konsensus dari para ilmuwan yang dapat melahirkan suatu komunitas atau subkomunitas yang berbeda dengan yang lain. Paradigma yang berbeda tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam teori yang digunakan, metode, dan instrumen yang ada untuk mencapai suatu kebenaran. Selanjutnya yaitu logika. Pengertian menurut bahasa atau etimologi, logika diturunkan dari kata sifat logika yang berasal dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata benda yaitu logos yang artinya adalah berpikir. Logos juga dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda. Namun istilah lainnya yang digunakan sebagai gantinya adalah mantik. Sementara mantik sendiri disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir yang benar. Selanjutnya yaitu hipotesis. Bila kerangka pemikiran berfungsi sebagai argumentasi dukungan terhadap teori yang
dalam pengkajian masalah dalam bentuk esai yang sekaligus bersifat eksplanatoris atau menjelaskan, maka hipotesis pada asasnya itu sama. Dalam hal ini khususnya berfungsi sebagai landasan teoritis yang memandu ke arah persiapan operasionalisasi penelitian dalam rangka menungkap data empiris relevan dengan pengaruh dan keterlibatan faktor-faktor yang terkandung dalam hipotesis yang bersangkutan. Bedanya hanya dalam perumusannya saja, yaitu hipotesis berupa perumusan eksplisit dan sederhana yang bersifat deklaratif atau menyatakan tentang apa yang diantisipasinya sebagai jawaban tentatif atau sementara terhadap masalah yang sedang digarap. Makin banyak premis yang tersedia, makin banyak pula peluang untuk mengembangkan hipotesis, upaya sumbangan teori baru kepada pengembangan ilmu yang harus diuji lebih lanjut melalui penelitian. Di antara unsur sifatnya adalah eksplisit, konkret, deklaratif, dan sekaligus preskriptif, meramalkan atau antisipatif menduga kejadian. Ada selanjutnya yaitu data informasi. Data informasi tahapan ini merupakan suatu yang dominan dalam metode keilmuan. Disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data, maka banyak orang yang menyampaikan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Penyusunan dan klasifikasi terhadap metode keilmuan ini menekankan kepada penyusunan data dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis, dan kelas-kelas. Dalam sebuah cabang ilmu usaha untuk mengidentifikasi, menganalisa, membandingkan, dan membedakan fakta-fakta yang tergantung kepada adanya klasifikasi yang disebut taksonomi. Dan ilmuwan modern terus berusaha untuk menyempurnakan taksonomi untuk bidang keilmuan mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.